좀 된데 대신시 바라좀 바다 바주 비상제리 바당 소수된 바디 버시 바지 된 제바지 부두이 칼로 주로라나 메발라당 비남 비도 바상지 좀 된데 빼자 사이트 발라샤 젤론조도 잡순지 오 덤바 좀 된데 대신시 바라좀 바다 바주 비상제리 바당 소수된 바디 버시 바지 된 제바지 부두이 칼로 주로라나 메발라당 비남 비도 바상지 좀 된데 빼자 사이트 발라샤 젤론조도 잡순지 오 덤바 좀 된데 대신시 바라좀 바다 바주 비상제리 바당 소수된 바디 버시 바지 된 제바지 부두이 칼로 주로 Lana me bala dang minam bido basangye chom dene pel jalo saja tu bala sya chelon jodo jab sunji yo. Kepada Buddha Tathagata Arahat Samya Sambuddha, sang pemilik pengetahuan dan moral sempurna, Sugata yang maha mengetahui, penunjuk jalan termulia bagi penaklukan makhluk hidup, guru agung para manusia dan dewata. Kepadamu Buddha Bhagawan Tathagata, sang pemenang dari bangsa Sakya, aku bersujud memberikan persembahan dan berlindung. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Mulia Bante Dhammawudo dan Setia Panasika yang telah memberikan kesempatan saya hari ini untuk menjelaskan perayaan yang dinamakan dengan Labab Duchen. Ya, kesempatan bagus sekali hari ini karena hari ini juga inilah peringatan Labab Duchen. Nah, Labab Duchen itu dari bahasa apa? Ya, Labab Duchen ini itulah dari bahasa Tibet. Ya, La itu artinya adalah apa? Dewata. Bab itu artinya adalah turun. Ya, turun. Kemudian Duchen itu adalah apa? Memperingati. Ya, jadi hari ini ya itu adalah memperingati turunnya Buddha Sakyamuni dari alam dewa, ya itu. Nah, kemudian Labab Duchen ini ya itu diperingati ya setiap penanggalan Tibet, yaitu bulan ke-9 tanggal 22, ya bulan ke-9 tanggal 22, ya itu tepatnya adalah 7 hari setelah masa puasa selesai, ya 7 hari setelah masa puasa selesai. Nah, kemudian La ya tadi kita bilang adalah alam dewa ya. Nah, Buddha ya Sakyamuni Buddha ya mengunjungi alam dewa yang mana? Ya, karena kita mengatakan bahwa Buddha mengunjungi alam dewa. Nah, berdasarkan dari biografi ya Sakyamuni Buddha, Sangye Namtar dalam bahasa Tibet. Dan kemudian berdasarkan juga ya dari kata-kata ya Lamben Lamen Namtar, ya itu adalah biografi dari guru-guru ya yang mengajarkan jalan bertahap menuju pencerahan. Di situ dijelaskan ya secara mendetail ya bahwa alam dewa ya, alam dewata yang dikunjungi oleh Sakyamuni Buddha itu adalah alam dewata Layul Sumchu Susumpa. Ya, itu dalam bahasa Tibet. Itu artinya apa? Alam dewata 33. Kalau di dalam bahasa Sangsekertanya itu adalah Trayastrimsa, ya, dalam bahasa Palinya adalah Tavatimsa. Ya, ini. Nah, Trayastrimsa atau Tavatimsa sendiri ya itu berarti adalah 33. Ya, 33. Nah, 33 ini maksudnya apa? Kenapa kok nama alam dewanya itu ada 33 sedangkan yang lain itu nggak ada angka? Ya. Seperti yang lain-lainnya itu nggak ada angka. Kenapa yang ini ada angka? Ya. Nah, jadi alam alam dewa ya Trayatrimsa ini ya dihuni oleh 33 dewa Indra. Ya, 33 dewa Indra. Dan kemudian dewa Indra sendiri dia ya, itu yang menjadi kepala dari seluruh dewa Indra tersebut itu adalah dewa Sakra atau dewa Saka dalam bahasa Pali. Ini. Nah, kemudian ya pada umur berapa ya Sakyamuni Buddha mengunjungi
alam Dewa Trayatrimsa. Ya. Beliau pada saat tersebut berumur 41 tahun. Itu, ya. Dan kemudian ya, apa yang menjadi alasan Buddha Sakyamuni mengunjungi alam Dewa Trayatrimsa? Ya. Nah, ada dua ya, berdasarkan dari kata-kata yang kita pelajari ya, ada dua alasan ya. Jadi alasan pertama ya, setelah Buddha menunjukkan kewaskitaan ya, abinya dan atau kita dalam bahasa kita ya kita mengatakan sidi ya, sidi kekuatan ya. Ya. Dan kemudian mengalahkan ya 6 pemuka agama besar waktu zaman tersebut. Ya. Akhirnya banyak sekali ya yang datang mengunjungi ya Buddha Sakyamuni dan kemudian terus memberikan persembahan yang berlebihan. Ya, persembahan yang berlebihan. Nah, karena terus-menerus ya tidak berhenti ya, persembahan tersebut ya terus-menerus tidak berhenti ya, kemudian ya Buddha Sakyamuni ya memutuskan ya saatnya untuk perlu memutuskan persembahan yang sudah berlebihan ini ya. Dan kemudian beliau yang kedua, alasan kedua itu adalah beliau ya Buddha Sakyamuni melihat bahwa Ratu Mahamaya terlahir di alam Dewa Trayatrimsa ya. Di sana di sana sesuai dengan ya tujuan kepergian dari Sakyamuni Buddha ke Trayatrimsa ya, dan untuk satu lagi ada apa? Membalas kebaikan ya hati dari ibunda. Ya, jadi dua tujuan ya. Ya, tujuan pertama itu adalah ya untuk memutuskan persembahan berlebihan tersebut. Ya, kedua itu adalah apa? Untuk mengajarkan dharma, membalas budi ya, membalas kebaikan hati ya dari ibunda, yaitu Ratu Mahamaya. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang kita bilang ya, alam Dewata Trayatrimsa ini berada di daerah mana? Ada di mana? Dan kemudian kondisinya seperti apa? Nah, di sini akan dijelaskan. Ya. Jadi alam Dewa Trayatrimsa ini ya itu merupakan ya alam dewa terakhir yang masih berhubungan ya, masih bisa berhubungan dengan alam manusia ya, masih bisa berdasarkan kosmologi ya, kosmologi dari Buddhis ya, berdasarkan kosmologi Buddhis ya. Jadi ada yang dinamakan Gunung Sineru ya, biasa ada yang mengatakan Sineru ya kan, terus kemudian ada yang mengatakan Gunung Sumeru ya, Gunung Sumeru. Nah, kemudian gunung itu terletak di tengah ya, ada lautan ya terletak di tengah, dan kemudian setengah dari gunung tersebut berada di bawah air, setengah dari gunung tersebut berada di atas air. Itu. Nah, kemudian di 4 penjuru tersebut ya kan ada 4 benua. Ya. Syar Lupapo, Lo Jambuling, Nup Balangshot, Jang Draminyen. Itu ada 4 ya. Nah, tempat kita menetap itu adalah di Jambudipa. Ya, Jambudipa, Lo Jambuling. Ya, itu bagian selatan. Nah, kemudian masing-masing dari benua itu mempunyai 2 pulau. Ya. Lo Jambuling no Balang Sujandraminan Lutang Lupa Ngayap Tang Ngayap Sen Yong Denang Lam Sodro Draminyen Tang Draminyen Sida. Itu ada 4 ya. Untuk itu bahasa nama-namanya dalam bahasa Sanskertanya saya nggak sebutin ya, karena mungkin nggak terlalu penting juga ini ya. Itu cuma itu ada di masing-masing ada 4. Nah, kemudian ya
Letak dari Trayatrimsa ini adalah di puncak dari Gunung Meru tersebut. Ya, Gunung Semeru tersebut di puncaknya. Ya, itu adalah alam Dewa 33, ya, Trayatrimsa. Dan kemudian di bawah alam Dewa Trayatrimsa ini itu ada yang dinamakan dengan alam Dewa Catur Maharaja Kaika. Catur Maharaja Kaika. Ya, itu ada, ya. Jadi gunung, ya, yang paling puncak, di puncak itu, ya, itu kondisinya itu sama seperti dataran seperti batu putih, batu pualam, ya, seperti dataran batu pualam. Nah, itu lebarnya itu sekitar 80.000 yojana. 80.000 yojana berdasarkan dari Abhidharma itu diperkirakan sekitar 7,4 kilometer satu yojana. Ya, 7,4 kilometer satu yojana. Jadi sekitar 590.000 kilometer, ya. Gitu. Nah, kemudian kalau berdasarkan dari Kalacakra Tantra itu dikatakan 14,8. Ya, satu yojana itu 14,8 kilometer. Jadi 1,2 juta, ya, kilometer, ya, panjang lebar. Nah, itu dikatakan sebagai tempat Trayatrimsa. Ya, kemudian di Trayatrimsa ini, ya, itu merupakan salah satu dari 6 kelompok dewa yang mendiami Kamadhatu, yaitu alam keinginan. Jadi di dalam keinginan ini, ya, menurut Mahaprasna Paramita Sastra, ya, di sini adalah dewa-dewa tersebut masih terikat pada objek indria, ya, masih akan terikat pada objek indria. Mereka menikmati kenikmatan indria, ya, dan kemudian, ya, setelah mereka menghabiskan, ya, kebajikan mereka akan terlahir di alam neraka, ya. Nah, ini nanti akan ada jelaskan karena Buddha membabarkan sutta ini di sana juga, ya. Nah, kemudian, ya, Trayatrimsa sendiri, ya, itu di situ, ya, di tengah-tengah Trayatrimsa ini itu ada satu kota yang bernama Sudarsana, ya, atau Drongchertanadu. Drongchertanadu, ya, itu adalah apa? Kota yang indah untuk dilihat, ya, Sudarsana. Nah, di kota ini, ya, memiliki satu di pusatnya itu memiliki satu istana, ya, ini namanya Namparjelwi Kangzang. Namparjelwi Kangzang, ya. Namparjelwi itu adalah segala jenis kemenangan, ya, istana segala jenis kemenangan, ya, di situ. Nah, di istana inilah, ya, yang dinamakan dengan Raja Saka atau Raja Sakra, ya, Raja Dewa, ya, berdiam di sana. Nah, kemudian kota ini, ya, dikelilingi, ya, oleh 4 taman, ya, di 4 penjuru, ya. Itu ada yang bernama, ya, Sinda Natso Cicil, ya, Caitra Ratavana, ya, taman yang artinya adalah taman berbagai jenis kereta kuda, ya. Kemudian ada Parusakavana, ya, Cubjur Gicil, taman gudang senjata. Nah, ini kenapa ada senjata? Ini nanti ada, ya, kenapa, ya. Terus kemudian ada kereta kuda, ya. Nah, kemudian ada Drebicil, ya, itu Misragavana, ya, taman berbagai kegiatan. Kemudian ada ini Gawicil, itu Nandanavana, taman kegembiraan. Nah, jadi ini tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa Trayatrimsa itu berada di puncak dari Gunung Meru, ya. Kemudian di bawah dari alam 33 ini, ya, di bawahnya itu di lereng-lerengnya, ya, terdapat alam ini, ya, Catur Maharaja Kaika, ya, yang didiami oleh 4 Catur Maharaja, ya. Catur sendiri berarti 4, ya. Jadi 4 Maharaja, ya. Nah, kemudian di bawahnya, ya, di bawah itu, ya, itu didiami oleh para asura, ya, didiami oleh para asura.
Nah, Asura sendiri sebenarnya ya ada dua penjelasan ya. Salah satu penjelasannya ada dikatakan adalah bahwa mereka itu adalah para penduduk dari ini ya, Traetimsa. Mereka penduduk dari Traetimsa. Kemudian karena di alam 33 ini atau Tawatimsa atau Traetimsa ini, ya kan, mereka masih menikmati ya ini ya objek-objek indria, ya, sehingga masih timbul, ya, masih bisa timbul ya keinginan-keinginan tersebut, ya, dan kemudian terjadi ini ya ketidakpuasan dan lain-lainnya, akhirnya berperang, dan kemudian yang kalah akhirnya turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Dan kemudian di bawah ini ada satu lagi ya, di bawah gunung tersebut ya, ada satu pohon ya. Pohon itu mempunyai buah ya, buah yang begitu enak lah ya. Dan kemudian pohon ini tumbuh di tempat para Asura berdiam ya. Tetapi buahnya dinikmati oleh para dewata yang berdiam di alam 33 ya, alam Traetrimsa ya, di sana. Nah, karena hal tersebut juga lah ya, Asura dan alam ini ya, penghuni Asura ya, penghuni alam Asura dan penghuni alam Traetrimsa itu terus ya terjadi peperangan ya. Makanya ya kan, itu taman-tamannya ada taman senjata ya kan, taman jenis kereta kuda ya kan, dan kegiatan dan lain-lainnya itu. Nah, kemudian yang biasanya yang melindungi alam ini ya para penghuni di alam Traetrimsa ini itu adalah apa? Catur Maharaja tersebut ya, 4 maharaja ya. 4 maharaja ini ya yang dikatakan sebagai Jikten Chongwa, yaitu pelindung dunia ya, pelindung dunia. Nah, biasanya pada saat Asura akan menyerang ini ya alam Traetrimsa ya, alam dewata Traetrimsa ya kan, dan biasanya akan dipukul mundur ya oleh 4 maharaja ini ya. 4 maharaja ini adalah Yulkorsung ya, itu Yulkorsung itu Dhritarashtra ya, pelindung artinya adalah pelindung seluruh area, itu berada di timur ya. Terus kemudian Pachebo ya, kelahiran mulia, berada di selatan, yaitu Virudaka ya. Terus kemudian Chemezang ya, mata yang tak elok, itu ada di barat, dan itu ini Virupaksa. Kemudian Namtose, putra yang mendengar segala hal ya, Vairaswana di utara. Nah, jadi 4 ini ya Catur Maharaja ini itu bukan hanya melindungi para dewata di alam 33 ini saja ya, juga melindungi ya biasanya di vihara-vihara kita di depan itu selalu digambarkan 4 Catur Maharaja ini ya. Ada penggambarannya ya kan, tujuannya adalah supaya apa? Supaya segala sesuatu yang bisa membuat kondisi kita tidak bisa praktek latihan dharma itu dihilangkan oleh Catur Maharaja tersebut. Dan biasanya kalau kita sebelum retret ya, kita praktek latihan meditasi yang biasanya sekitar ada 3 tahun ya, 3 tahun 3 bulan 3 hari ya kan, ataupun retret pendek yang mungkin sekitar biasanya 3 bulan ya kan, itu selalu ya kan akan ini ya membaca permohonan ya kepada Catur Maharaja untuk menjaga ya sampai kita selesai latihan ya, itu. Jadi itulah yang menjelaskan sedikit kondisi ini ya, alam dewa 33 Traetrimsa ya. Nah, Kamadhatu sendiri ya, yang kita bilang tadi ada kan alam keinginan. Kamadhatu itu sendiri ada yang menjelaskan sebagai 37 Kamadhatu, yaitu apa? 8 neraka panas, 8 neraka dingin, preta, alam binatang, alam manusia, ada 12 alam, yaitu di mana ya saya jelaskan tadi kan, Syar Lupa Pulau Jambuling Balang Sujang Draminen 4 benua, Syar Lutang lupa ngayap tang ngayap sen nyoden alam jodoh daminyen tang daminyen jeda. Jadi totalnya adalah masing-masing 4 benua memiliki 20, jadi ada 12 ya, 12 alam
Ya, itu. Nah, kemudian ada alam asura dan kemudian ada 6 alam dewa. Ya, 6 alam dewa. Jadi alam dewa yang pertama itu adalah ini ya, Catur Maharaja Maharaja Kaika, kemudian Triatimsa, dan kemudian setelah itu ya kan alam-alam dewata yang lain sudah tidak berada di gunung ini, sudah berada di atas, berada di antara. Ya seperti ini adalah gunung, ya ini adalah gunung, ya. Nah alam dewa yang lain yang ketiga sampai ke enam itu berada di atas, tidak menyentuh lagi, ya ini. Jadi itu yang sedikit tentang alam Triatimsa, ya. Nah satu hari di alam dewata Triatimsa itu adalah 100 tahun di alam manusia, ya 100 tahun di alam manusia. Nah jadi seperti yang kita tahu ya bahwa Buddha Sakyamuni ya pada saat awal fasa sudah berangkat menuju ke alam dewa Triatimsa. Nah di sana ya di sana Buddha Sakyamuni ya menetap selama 3 bulan 7 hari, ya 3 bulan 7 hari. Kenapa 7 hari? Nanti ada penjelasan di belakang, ya. Jadi nah selama 3 bulan, jadi kalau dalam hitungan kita, karena satu hari di Triatimsa itu adalah 100 100 tahun alam manusia. Jadi total sekitar 3 bulan 7 hari berarti 97 hari ya 97 hari, ya totalnya itu adalah waktu di Triatimsa itu adalah sekitar 3,8 menit, ya cuman 3,8 menit saja, ya di sini kita udah 97 hari, ya. Nah ini, nah jadi berdasarkan dari Kanjur, ya itu dari sabda-sabda Sang Buddha, ya dari tradisi Mula Sarvastivada dalam bahasa Tibet, ya dijelaskan bahwa selama 3 bulan ya Buddha membabarkan apa, ya atau selama 3 bulan ini ya 3 bulan 7 hari masa alam manusia, tapi selama 3,8 menit Triatimsa apa yang disabdakan oleh Sang Buddha di sana, ya itu adalah satu ya Arya Dwaja Gara Kiyura Nama Darani, ya Papa Jesen Gitsemu Gipungjen, ya itu disabdakan kepada para asura. Karena apa? Karena asura mereka begitu mengalami penderitaan begitu besar, ya itu ini disabdakan Darani tersebut, ya. Darani itu kalau mungkin ini ya mungkin ada yang kurang gitu, Darani itu apa sih ya? Oh Darani itu kalau dalam biasa tradisi Theravada itu dikatakan sebagai parita, ya Darani sebagai boleh ya lebih ke arah parita ya Darani itu, ya. Nah ini disabdakan itu kepada para asura, ya. Kemudian Buddha membabarkan Pratitya Samutpada Hirdaya, ya Tendra Nyingpo, ya Tendra Nyingpo, Pratitya Samutpada Hirdaya. Nah Hirdaya sendiri, Hirdaya itu berarti kan apa, inti, ya Hirdaya sendiri artinya adalah inti atau hati, inti, ya. Nah inti dari apa? Inti dari Pratitya Samutpada. Pratitya Samutpada itu adalah apa? Paceka Samuppada, ya inti Paceka Samuppada, ya yang kita jelaskan ya Dharma itu prabhawa itu tidak kata hayarwetekan sayo niroda ewam badi masramana ye soha, ya itu yang disabdakan. Nah, terus kemudian ada lagi yang dinamakan ya Arya Janaka Sutra Buddha Wadana, ya Papa Sanjegi Topa Jobi Seden Gido. Nah kalau ini sutra, ya ini sutra ini menjelaskan apa? Sutra ini menjelaskan tentang kondisi ya dewa yang mendiami di alam Triatimsa ini, ya. Karena para dewata di alam Triatimsa ini mereka tidak mengerti, ya, tidak mengetahui bagaimana nanti kelanjutan mereka, kondisi mereka dan bagaimana kelanjutan bagaimana. Nah, disinilah Buddha menjelaskan, ya, bahwa ya mereka itu masih ya terikat pada 5 objek indria, ya. Terus kemudian setelah ini ya mereka akan masuk ke alam neraka. Ya penjelasan ini sehingga
setelah mereka mengetahui ini, mereka timbul keinginan untuk terlepaskan dari hal-hal tersebut. Ini. Nah, itu yang berdasarkan dari kanjur, ya, berdasarkan dari kanjur yang berisi tentang sabda-sabda Sang Buddha yang sutra, ya, itu sutra. Nah, kalau penambahan dari tantra di situ, ya, tantra, ya kan, di situ dijelaskan bahwa pada saat tersebut Buddha Sakyamuni, ya, membabarkan praktek-praktek latihan Kriya Tantra, Carya Tantra, dan kemudian ada Guha Samaya Tantra, yaitu. Jadi itu yang berdasarkan dari praktek latihan Tantra, ya, disebutkan seperti itu. Nah, kemudian, ya, jadi setelah 3 bulan berlalu, ya, masa fasa sudah selesai, ya. Karena pada saat masa fasa belum selesai, ya, para murid-murid Buddha, ya, tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh, ya, tidak diperbolehkan. Sama sampai sekarang juga masih, ya. Dan kemudian ada batas-batasannya di mana, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, Raja Jelpo Selje itu Raja Prasenajit, ya, dalam bahasa Pali itu dikatakan sebagai Raja Pasenadi, ya. Jelpo Selje dalam bahasa Tibet, ya. Jadi Raja Prasenajit ini, ya, karena sudah begitu lama tidak bertemu dengan Buddha, ya, dan beliau sudah merindukan dharma-dharma Sang Buddha, ya, beliau mendatangi Maha Modgalputra, ya, Modgalputra. Modgalputra ini dalam bahasa Pali dikenal dengan Maha Monggalana. Jadi karena kita menggunakan teks yang dari berbagai bahasa, ya, mau nggak mau, ya, saya juga menjelaskan dari berbagai bahasa, ya. Ya, kalau di dalam bahasa Tibet, ya, itu kita Maha Monggalana, ya, itu adalah Monggerjipu, ya, itu Monggerjipu. Nah, kemudian dari Sanskerta, ya, itu dijelaskan Maha Modgalputra, ya. Kemudian di bahasa Pali adalah Maha Monggalana, ya, itu adalah orang yang sama. Nah, kemudian, ya, Raja Prasenajit ini atau Raja Pasenadi, ya, memohon, ya, kepada yang mulia, ya, Maha Monggalana, ya, untuk, ya, menemui Buddha dan memohon Buddha untuk kembali ke Jambudvipa. Jambudvipa itu adalah tempat kita, ya, tempat manusia itu ini berdiam, ya, di bagian selatan dari Gunung Meru, gitu. Nah, ya, setelah masa fasa selesai, berarti kan sudah 3 bulan, ya, sekitar 90 hari, ya. Nah, kemudian karena yang mempunyai, ya, kewaskitaan, ya, mempunyai CD, ya, untuk bisa mengunjungi alam-alam lain, kan tidak semua, ya. Dan ya, yang mulia Maha Monggalana, ya, Arahat Monggalana, ya, itu bisa, ya. Dan kemudian, ya, atas permintaan dari Raja Prasenajit, ya, ya, beliau menemui Buddha di alam Dewa 33, ya. Sampai ke sana, ya, beliau memberi hormat, ya, Arahat Maha Monggalana memberi hormat dan kemudian menjelaskan kedatangan, ya, dan menjelaskan secara mendetail, ya, permohonan dari Raja Prasenajit atau Raja Pasenadi. Nah, kemudian Sang Buddha menyetujui, ya, untuk kembali ke Jambudvipa. Nah, Buddha menjelaskan kepada Arahat Maha Monggalana, ya, bahwa setelah 7 hari kemudian, ya, untuk 7 hari kemudian itu udah dari ini, ya, perhitungan alam manusia, ya. Jadi 7 hari ini alam manusia, ya kan, saya akan kembali ke Jambudvipa, itu, ya. Dan kemudian ya, para, ya, raja-raja yang Raja Sakra, ya, Raja Sakra atau Raja Saka, ya,
dan kemudian dewata-dewata yang lainnya, ya, semuanya ya, kemudian mempersiapkan ya 3 jenis tangga, ya, dari alam dewata 33 dipersiapkan ya 3 jenis tangga yang turun sampai ke Sangkasya, ya. Sangkasya atau dalam bahasa Pali adalah Sankisa, ya. Itu berada di Uttar Pradesh di India. Nah, jadi dari alam dewa 33 ya sampai ke Sangkasya atau Sangkisa. Situ. Nah, jadi 3 jenis ini ya tangga, kiri, tengah, kanan. Nah, tangga kiri itu terbuat dari perak, ya. Tangga kanan terbuat dari emas. Nah, tangga tengah ya dibuat dari permata lapis lazuli. Lapis lazuli itu berwarna biru, ya, berwarna biru agak biru apa royal ya, gitu bang ya, seperti biru royal begitu ya, ya. Itu lebih mirip ke apa ya, permata yang berwarna biru tua itu, kira-kira yang tahu nggak permata apa? Ya, tapi ya kira-kira warnanya seperti itu ya, warna biru tua. Nah kemudian yang di ini ya tangga sebelah kiri ya berwarna perak itu Dewata Indra ya, Raja Sakra ya, Raja Saka ya, itu turun lewat tangga tersebut ya. Nah, Raja Sakra sendiri ya kan memegang apa ya, memegang payung putih ya, payung putih ya untuk memayungi Sang Buddha ya. Nah kemudian ya di belakang dari Dewata Sakra ini ya, Raja Sakra ini ya kan, dewata-dewata yang berdiam bersama dengan Dewa Sakra ini ya, para dewata yang mengikuti. Nah sebelah kanan ya itu terbuat dari emas ya, ya itu yang menuruni tangga tersebut adalah Maha Brahma ya. Maha Brahma memegang camara putih diikuti oleh dewata-dewata yang bersama dengan Maha Brahma. Camara itu apa? Ya, camara itu sejenis kipas ya, terbuat dari ini ya, bulu ekor ya, bulu ekor binatang ya, camara ya. Tuh. Nah, kemudian yang di tengah sudah pasti ya, yang permata yang begitu indah yang berwarna biru ya, itu ya, tempat ya menjadi jalan ya Buddha Sakyamuni, guru agung para dewata dan manusia ya, turun. Nah kemudian ada penjelasan sedikit ya, ya alasan kenapa Sang Buddha pada saat turun dari alam dewa 33 ini ya, kenapa menggunakan tangga? Tuh, ya. Kenapa tidak apa berjalan sendiri? Ini penjelasan di sana ya, ada sedikit penjelasan dari Namtar tersebut ya, itu dari biografi tersebut ya kan, bahwa jika Buddha Sakyamuni Buddha ya turun sendiri dengan berjalan kaki ya, saat karena di bawah itu sudah banyak sekali orang menunggu kan, dan bahkan dari yang bukan dari pengikut Sang Buddha juga masih ada yang melihat dan menunggu. Ya, jika hantu turun sendiri dengan begitu saja ya kan, ya mereka akan melihat bahwa Sakyamuni Buddha itu sudah tidak mempunyai kewaskitaan, ya, kewaskitaan sudah hilang dan kemudian tidak dihormati oleh para dewata-dewata tersebut, gitu. Nah kemudian di situ ya, dan kemudian satu ya kan, kedua karena para dewata-dewata tersebut ya kan, Dewa Indra dan Dewa Brahma ya, itu mereka sudah ini ya, mempersiapkan tangga dan mereka sudah memberikan persembahan jalan tersebut ya kepada Buddha ya, dan karena mereka sudah tahu bahwa jika tidak ada kebajikan ya, mereka akan terlahir di alam neraka. Dengan begitu Buddha menerima persembahan mereka
ya tangga tersebut ya, dengan tujuan adalah apa? Untuk membantu ya kan, supaya mereka mendapatkan kebajikan. Ini. Jadi itu dua alasan ya, kenapa turun melalui tangga ini. Jadi hari ini ya kita memperingati ya hari turunnya Buddha Sakyamuni ya dari alam Dewa 33 kembali ke Jambudvipa melalui tempat yang dinamakan dengan sebagai apa? Sangkasya atau Sangkisa. Nah, jadi yang pertama sekali menyambut kedatangan Sang Buddha itu adalah Arahat Sariputra. Ini. Jadi ini ya sejarah kenapa hari ini kita memperingati hari Labab Duchen ini. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang mempunyai pertanyaan silakan diketikkan di kolom chat. Nanti saya akan membacakannya kepada Yang Mulia Lama. Mungkin yang masih bingung atau Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan diketik. Tadi ada ini ya, saya dengar ada pertanyaan ya bahwa hari ini apa berapa kali lipat apa? Bagaimana? Oh ya ya, ini ya. Karena hari ini ya hari Labab Duchen, jadi pada saat melakukan kebajikan itu berkali-kali lipat digandakan. Ya. Sebenarnya ini kalau mungkin kata-kata mungkin ada, kalau kata-kata mungkin ada, tapi kalau dari sabda Sang Buddha sendiri tidak ada. Ya, itu tidak ditemukan. Ya. Tapi bukan berarti bahwa hari ini ya kita tidak boleh melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Silakan. Ya, karena apa? Karena setiap hari memperingati ya aktivitas mulia dari guru agung kita ya. Saat itu untuk memperingatinya memang sudah seharusnya kita melakukan segala jenis aktivitas kebajikan. Baik apakah itu bisa dilipat gandakan atau tidak, itu tidak penting. Ya. Yang penting adalah apa? Ya, kesempurnaan dari aktivitas tersebut. Ya, kesempurnaan dari aktivitas tersebut itu yang penting. Ya, jika ya kita melakukan aktivitas kebajikan tersebut dengan tujuan ya supaya saya bisa dapat ini, dapat itu dan lain-lainnya, kebajikan itu tidak akan sempurna. Ya, kebajikan itu tidak akan sempurna. Jadi terlepas apakah itu bisa, tidak bisa, tidak penting. Yang penting adalah apa? Setiap hari yang memperingati ini ya aktivitas mulia dari guru agung kita, guru Buddha, ya gunakan kesempatan itu untuk melakukan kebajikan sebanyak mungkin, ya dan kebajikan tersebut ya dilaksanakan dengan kesempurnaan, ya itu yang lebih penting. Baik, Lama. Ini ada pertanyaan dari Bapak Teja Purnama. Pertanyaannya, kenapa alam dewa Tawatimsa bisa terlahir di alam neraka? Begitu Lama. Nah, karena tadi sudah dijelaskan ya kan bahwa alam dewa ini ya 33 ini ya itu merupakan masih ya alam merupakan alam keinginan ya. Salah satu dari 6 alam keinginan itu Kamadhatu. Ya. Sudah pasti alam keinginan tersebut ya kan. Kita masih terikat pada 5 objek indria. Ya. Dan kita tahu bahwa dengan keterikatan kita kepada objek-objek indria tersebut ya, itu bisa mengakibatkan ya munculnya apa? Ya, karma-karma yang bisa menghasilkan kita ya, karma-karma yang bisa membuat kita untuk terlahir di alam-alam rendah. Ya,
Tidak ada satupun yang memiliki keterikatan yang begitu mendalam bisa dengan dengan gampang untuk terlahir di alam-alam ini tinggi. Dan kemudian di sana itu yang alam-alam alam dewa 33 ini, ya, itu mereka menikmati, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik ini, ya, lagu yang indah, ya, lagu yang merdu, ya kan, terus kemudian pandangan yang indah, ya kan, semuanya, ya kan, terus kemudian makanan, ya kan, rasa yang indah dan penyerapan, ya kan, ada kan 5 panca indera kita kan, itu semuanya, ya. Dan kemudian karena kondisinya seperti tersebut, ya, mereka tidak merasakan yang dinamakan dengan ada yang perlu diperbaiki, ya. Karena apa? Karena kilesa dan duka itu mereka tidak merasakannya. Mereka berpikir bahwa itu tidak ada, ya. Karena tidak merasakannya, terus mereka mengatakan tidak ada, seperti itu, ya. Karena ketidaktahuan, ya, kembali lagi karena ketidaktahuan mereka, sehingga tidak ada pengumpulan kebajikan baru, ya. Semua kebajikan yang ada akan habis, ya, akan habis. Setelah kebajikan itu habis, ya, sisanya adalah apa? Hasil dari karma buruk ini yang kemudian akan menyebabkan mereka terlahir di alam neraka. Itu yang disabdakan oleh Sang Buddha, ya, kepada para dewata yang di alam 33 tersebut, ya, yang bernama Arya Janaka Sutra Buddha Vadana, ya, Pakpa Sanji Ki Tokban Jubi Sieden Jindo. Itu. Ada pertanyaan lain? Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silakan mengetikkannya di kolom chat. Nah, biasanya di peringatan hari-hari besar, ya, hari-hari besar yang berhubungan dengan aktivitas mulia dari guru-guru dan yang pasti dari guru Buddha, ya. Biasanya kita melakukan pradaksina, ya kan, terus kemudian memberikan persembahan, ya, terus kemudian melakukan segala jenis aktivitas lah, ya. Ada yang melakukan menjalani atasila, ya, terus kemudian ada yang melakukan vegetarian, ya. Nah, itu banyak sekali, ya. Itu berbagai macam. Yang pasti yang paling penting adalah bahwa hari ini, ya kan, kita harus mengingat, ya, sabda-sabda Sang Buddha, ya. Kita harus mengingat, ya kan. Terserah sabda yang mana. Yang satu yang kita praktekkan dan kemudian kita lakukan praktek latihan tersebut. Itu yang paling penting. Ya. Ada pertanyaan apa? Baik, lama. Ada pertanyaan selanjutnya dari Cita. Mengapa perayaan ini tidak dikenal luas oleh banyak umat Buddha di Indonesia? Terima kasih. Nah, kenapa ya? Ya karena nggak ada yang ngasih tahu. Kenapa ya? Apa ya? Mengapa perayaan ini tidak dikenal luas oleh banyak umat Buddha di Indonesia? Terima kasih dari Cita, ya. Nah, itu karena apa? Karena nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang jelasin. Kalau dijelasin, kalau setiap hari jelasin pasti semua tahu, ya. Itu, ya. Cuma masalah di situ aja, ya. Nah, karena satu lagi, ya. Dan masing-masing negara, ya, ada kecenderungan masing-masing, ya. Masing-masing negara punya kecenderungan masing-masing, ya. Contohnya, ya, pada saat kita mengatakan arahat lah, kita mengatakan arahat, ya kan. Nah, di Thailand sendiri, ya, di negara Thailand, di negara Myanmar, ya kan, mereka mempunyai arahat masing-masing, ya, yang mereka melihat bahwa ini sudah mencapai pencapaian arahat ini, ya. Nah, kemudian di Thailand, nah, kemudian mungkin di Myanmar juga mereka mempunyai suatu kepercayaan yang sama, ya kan, kepada ini yang seseorang ini sudah mencapai arahat, ya, biku ini sudah mencapai arahat. Tetapi arahat ini kan tidak dikenal di negara lain, ya, belum tentu dikenal di negara lain dan belum tentu diakui oleh negara lain. Jadi masing-masing negara itu mempunyai perbedaan cara pandang masing-masing, ya kan, sehingga memang, ya, karena sudah terpisah juga, ya, seperti begitu, ya kan. Jadi, ya, ada perbedaan, ya. Jadi ini hal biasa, ya,
hal biasa dan bukan hal yang bagaimana ya kan, itu karena penjelasannya ya kan, penjelasannya kurang, dan kemudian karena tidak ada juga yang menjelaskannya juga, dan kebanyakan rata-rata ya yang datang ke sini itu mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia ya, karena mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia, mereka menggunakan bahasa Inggris ya, atau bahasa Tibet ya, atau mungkin bahasa Mandarin ya, dan kemudian harus ada penerjemah, dan kemudian penerjemahnya sendiri kadang-kadang tidak begitu memahami ya kan topiknya, sehingga ada timbul permasalahan juga. Nah, jadi hari ini ya suatu kesempatan bagus ya untuk juga Cita ya kan, berarti kan sudah mengerti ya, dan kemudian sudah mengerti ya kan, ya silakan ya kan untuk dijelaskan juga kepada lain sehingga mungkin tahun depan ya bisa dikenal luas ya. Terima kasih. Baik, Lama, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Teja lagi. Katanya, satu lagi, Bante, maksud Gunung Semeru itu apakah letaknya di Indonesia, Lama? Oh, kosmologi ini ya, kosmologi kosmologi dari Buddhis ini yang berdasarkan dari Abhidharma ya, berdasarkan Abhidharma ya. Gunung Sumeru sendiri itu begitu besar ya, begitu besar, dan itu terletak, kita bilang ini ya, universe ya. Universe itu apa ya? Tata surya. Bilang tata surya, galaksi ya kan, tata surya lah, bicara ke tata surya lah. Ya. Universe ya, itu universe ya, itu universe. Jadi sedangkan di Indonesia berada di Jambudvipa. Jambudvipa sendiri itu begitu besar ya, Jambudvipa itu begitu besar ya, dan dari Jambudvipa mau ke Gunung Sumeru ini atau Gunung Sineru ini itu begitu jauh. Kalau begitu dekat ya kan, siapapun bisa ke sana. Jadi makanya ya kan sudah dijelaskan ya, yang bisa ke sana ya pada saat tersebut ya, yang kita tahu berdasarkan dari kata-kata ya atau kitab komentari, yaitu adalah satu ya, Buddha Gautama, Sakyamuni Buddha pertama ya, kedua Arahat Mahamonggalana, karena jaraknya begitu jauh. Sedangkan ya luas dari alam dewa sendiri saja tadi kan, kalau kita lihat kan 500 berapa ya, 590 lebih ya, 590 ribu lebih kilometer ya, luas kotanya saja 590 ribu lebih ya kilometer ya. Jadi itu begitu luas, jadi gunung itu begitu tinggi ya, dan kemudian begitu jauh dari tempat kita ya. Baiklah, Lama, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir untuk hari ini, Lama. Kenapa ada perbedaan antara Theravada dengan Buddhis Tibetan dalam waktu Sang Buddha turun ke bumi, dan Sang Buddha turun dari surga Tawatimsa setelah selesai wasa, atau ada selang waktu? Sekarang sudah selesai Katina. Nah, jadi dari ini ya, selalu ya, karena masing-masing ya, kalau kita lihat sejarah lah, sebentar kita lihat sejarah dulu. Sejarah ya, bagaimana munculnya Theravada ya, bagaimana munculnya ini ya, nikah-nikah apa, silsilah Vinaya ya. Kita lihat dari silsilah Vinaya ya kan. Jadi untuk ini ya, setelah Buddha Parinibbana ya, kemudian ya terjadi karena ada guru masing-masing ya, terus kemudian akhirnya muncullah yang dinamakan dengan Mahasangika dan Stavirawada ya, muncullah Mahasangika dan Stavirawada. Kemudian Mahasangika itu mereka mempunyai ini ya, Vinaya sendiri ya, dan kemudian Stavirawada mereka punya Vinaya sendiri. Tapi Vinaya pentingnya ya, semua yang pentingnya itu tidak ada perbedaan. Yang perbedaan adalah yang penambahan sila-sila kecil ya, hanya penambahan sila-sila kecil saja ya yang disesuaikan. Jadi dengan ini ya, zaman dahulu kita lihat ya 2000 ya, sekitar 2500 2400 tahun yang lalu ya, di mana komunikasi tidak sesimpel sekarang
Ya, komunikasi tidak sesimpel sekarang, dan kemudian masing-masing membawa ajaran Buddha menuju ke tempat masing-masing. Ya, sampai kemudian konsili ke-1, konsili ke-2 ya, kalau nggak salah itu masih ini ya, masih berbarengan ya. Setelah konsili ketiga, atau setelah konsili keempat ya, nah itu sudah mulai melakukan konsili masing-masing. Ya, dengan adanya konsili masing-masing sendiri ya kan, akhirnya terjadi perbedaan. Ya seperti yang tadi saya jelaskan ya kan. Nah, sekarang saja ya kan, seorang biku yang dikatakan sebagai arahat yang dipercaya di negara, mungkin negara Thailand, Myanmar, belum tentu ya bisa dipercaya ya bahwa dia itu adalah seorang arahat di negara China atau di negara Tibet. Karena apa? Karena memang perbedaan. Ada perbedaan. Bukan berarti bahwa anggota atau biku tersebut bukan seorang arahat, bukan. Ya, tetapi karena apa? Karena memang perbedaan tersebut ya itu hal biasa. Ya, perbedaannya hal biasa. Jadi, dan ini juga ya kan penjelasan dari tentang Labab Duchen ini ya, turunnya Buddha dari Tawatimsa ini ya, itu juga dilihat dari berdasarkan kata-kata ya. Dari Theravada itu kebanyakan dipakai kata-kata yang berdasarkan dari ini ya, Bhante Buddha Ghosa ya, itu banyak dipakai ya. Dan kemudian dari kita punya itu kita memakai biografi ya, itu dari kata-kata biografi ya. Jadi ini perbedaan-perbedaan yang ada ya. Yang penting itu adalah apa, bukan yang kita lihat itu bukan perbedaannya ya. Ya, yang penting itu adalah apa, bahwa kita melihat bahwa Buddha ya memiliki ya abinya atau memiliki sidi satu ya. Dan kemudian para dewata sendiri juga harus bergantung kepada Buddha untuk dharma, apalagi kita ya. Itu poin-poin penting yang kita ambil. Jadi bukan diambil yang perbedaannya. Kalau diambil perbedaannya semua kita bisa bikin berbeda ya. Tapi yang penting adalah apa, kita lihat ya, bahwa ya, ya dari sini ya, bahwa memberikan persembahan yang berlebihan itu tidak bagus ya. Dan karena apa? Karena akhirnya Buddha apa, tidak mau ya. Dan bagi seorang Buddha untuk menolak begitu saja tidak segampang itu ya, karena beliau mempunyai maitri karuna yang begitu besar ya. Dengan itu makanya beliau berpikir ya, saatnya saya meninggalkan tempat ini dulu ini ya. Nah, itu satu. Dan kemudian yang kita lihat ini adalah apa ya, kita harus mengingat ya, Buddha sendiri yang mengingat kebaikan ya dari ibunda ya. Kita juga harus mengingat ya, itu poin yang kita ambil ya. Nah, kemudian ya kita lihat ya, apa kondisi di alam dewa 33 apa ya, bahwa mereka masih terikat kepada objek indria ya. Nah, di sini kita lihat, jika kita terikat kepada objek indria, sudah pasti akan memunculkan masalah ya. Sudah pasti kilesa muncul, sudah pasti duka muncul. Dengan kilesa dan duka muncul, sudah pasti samsara tidak berhenti ya. Nah, kita tahu apa yang harus kita lakukan ya, itu. Dan kemudian ya, ya kita melihat ya, bahwa ya, Buddha ya begitu dihormati ya. Para dewata sendiri bergantung kepada Buddha untuk melepaskan diri dari samsara ya, apalagi kita. Nah, inilah poin yang diambil ya, ini poin yang diambil. Yang selebihnya jika ada perbedaan tidak ada masalah ya. Poin ini ya, itu yang diambil, ini yang lebih penting ya. Ada pertanyaan lagi atau mungkin sudah selesai? Ada 2 lagi, Lama. Baik, Terima kasih atas jawabannya tadi, Lama. Pertanyaan selanjutnya ada dari Facebook, Lama. Malam Bante, apakah ada seseorang perumah tangga bisa mencapai kesucian, dan caranya seperti apa, Bante? Sedangkan di zaman Sang Buddha ada, kalau di zaman sekarang apakah masih bisa? Terima kasih, Bante. Sebentar, saya minum dulu. Ya, terima kasih pertanyaannya.
Nah, sedikit saya menjelaskan ya, apakah kamu merasa mungkin atau tidak mungkin? Karena selama ini ya, biasanya pertanyaan itu muncul ya kan, karena kita tidak tahu praktek latihan apa yang kita lakukan. Terus kemudian kita tidak tahu ya, apakah praktek latihan ini ya bisa membantu saya atau tidak. Itu. Terus kemudian kita tidak pernah mendengar praktek latihan yang bisa menghilangkan ya, bukan menghilangkan sebenarnya ya, tapi membuat ya kilesa dan duka itu tidak bisa muncul. Ya, ini di pada saat kesempatan hari ini juga saya akan menjelaskan sedikit dan dikatakan dengan apa? Dana paramita. Karena hari ini adalah hari di mana ini ya, hari besar ya, hari yang begitu berharga bagi kita. Ya, tidak peduli mau kita dari tradisi manapun, ya, kita semua melihat bahwa ini adalah hari yang amat sangat berbahagia. Dan kemudian di hari ini banyak sekali yang melakukan perbuatan berdana. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang dana paramita. Ya, simple, ini simple sekali dan di situ ya kan kita akan bisa melihat apakah mungkin saya mencapai pencerahan, apakah mungkin saya mencapai sotapana, apakah mungkin saya mencapai arahat. Ini. Nah, jadi ya biasanya ya kita pada saat kita melakukan dana ya kita tidak pernah mungkin sebagian besar ya tidak pernah berpikir apa ya, hanya melakukan dana ya kan, hanya melakukan dana saja kemudian sudah selesai ya. Ada juga yang berpikir apa, saya memberikan dana ya bertujuan untuk mendapatkan sesuatu ya, apalah mungkin blessing lah ya kan, mungkin berkat ya kan, dan lain-lainnya dari Triratna ya. Nah yang dinamakan dengan dana paramita, dana itu berarti memberi ya kan, paramita itu adalah kesempurnaan ya, kesempurnaan dari memberi. Nah, kesempurnaan memberi itu merupakan praktek latihan dari bodhisattva bumi ya, praktek latihan bodhisattva bumi. Bodhisattva bumi itu berarti level ya, ada 10 level bodhisattva ya. Praktek latihan pertama ya adalah apa? Dana paramita ya, kesempurnaan dari berdana. Ya. Kalau kita bilang kesempurnaan dari berdana, sudah pasti dana itu tidak bisa menimbulkan kilesa ya. Pada saat sebelum, sedang dan setelah melakukan praktik dana tersebut, kilesa dan duka tidak bisa muncul. Itu baru dikatakan dengan dana yang sempurna. Jika sebelum, sedang dan setelah ya melakukan praktik dana tersebut ya bisa muncul kilesa ya, bisa muncul duka, berarti dana tersebut belum sempurna. Nah, yang selama ini yang pasti ya, yang kamu ya rasakan adalah apa? Kilesa duka muncul, kemudian kamu berusaha untuk memotongnya. Ya, kilesa muncul, kamu potong. Duka muncul, kamu potong. Ya. Pertanyaan saya, jika kilesa dan duka itu muncul terus, mungkin nggak sotapana itu ya tercapai? Nggak mungkin ya, tidak mungkin. Karena apa? Dia masih muncul. Sedangkan penjelasan dari Sang Buddha mengatakan bahwa apa ya, arahat ya sudah pasti ya, arahat itu sudah tidak mungkin bisa muncul, bukan dipotong loh. Dipotong salah ya, nggak bisa. Kalau dipotong berarti kan masih muncul. Contoh rumput ya, ada satu lahan ya, ada rumput tumbuh, kita potong ya, berarti rumput itu masih tumbuh kan, masih tumbuh ya. Nah, kalau ada satu lahan di mana rumput sudah tidak bisa tumbuh, berarti tidak ada yang perlu dipotong kan. Nah, berarti lahan itu sudah siap untuk diapain ya, ditanam apapun. Nah, itu berarti selama kilesa sama duka itu masih muncul, kita potong, pencerahan ya, pembebasan pencerahan tidak mungkin. Nah, sekarang ada satu ya contoh praktik latihan yang bisa membuat ya kilesa dan duka itu tidak muncul sama sekali pada saat kita berdana. Itu dinamakan dengan dana parami, dana paramita. Ini. Jadi pertama sebelum kita berdana ya, masuk ke dalam perenungan, ini masuk dalam perenungan harus, karena ini berhubungan dengan prasna atau panya. Ya. Sebelum saya melakukan dana, saya harus berpikir dan saya harus melihat ya, apakah pihak yang menerima dana tersebut sesuai, cocok untuk diberikan dana tersebut. Itu mesti diperhatikan.
Jadi dana bukan karena teman saya dana, kita ikutan, nanti ujungnya apa? Muncul kilesa dan duka, pasti. Jamin 100%. Kalau enggak, kalau itu enggak muncul ya kan, kamu bisa komplain ke saya. Jaminan ini, ya, pasti. Belakangan pasti akan muncul kilesa dan duka. Ya. Nah, makanya pertama harus benar-benar merasakan pantas tidak sih, ya. Mau anggota sangha, mau siapapun lah, ya, yang menerima dana tersebut. Ya, jika sudah pantas, ya, berarti sudah menetapkan, ya, sudah mengambil satu kesimpulan, menetapkan dan kemudian sudah mengambil decision, ya. Berarti oke, ya. Dan ini sudah tidak akan berubah lagi. Ini satu. Pada saat berdana, ya, pada saat berdana, ya, kalau kita analisa, ya, contohlah, ya, saya, ya, ingin memberikan dana kepada orang lain, ya, siapapun itu, ya. Saya mempunyai kita bilang mungkin apa, gelas lah, nah, gelas ini, ya, gelas ini saya mau berikan kepada orang lain. Nah, ya, kalau seumpamanya di dunia ini tidak ada satupun yang mau menerima gelas ini, mungkin nggak saya memberikan persembahan itu, memberikan dana itu? Nggak mungkin. Ada pun nggak ada guna, nggak bisa diberikan. Ya, ada pun tidak bisa saya berikan karena tidak ada yang mau menerima. Itu. Jadi, ya, kalau kita bilang kebajikan lah, ya, kebajikan itu bisa terjadi pada saat ada yang mau menerima. Kira-kira bisa dimengerti? Ya, kebajikan itu bisa kita dapatkan pada saat orang tersebut mau menerima dan orang tersebut menerima. Ya, atau binatang tersebut menerima, atau makhluk tersebut menerima. Jadi dengan begitu kita masuk perenungan apa? Kalau dia, orang tersebut atau binatang tersebut tidak mau menerima, saya nggak dapat kebajikan ini. Berarti dia, ya, yang memberikan kondisi ini muncul. Dengan begitu pada saat kita berdana, kita ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena kalau kita bicara yang menggunakan bahasa yang sederhana, ya kan, kebajikan saya dapat dari orang yang mau menerima. Kalau nggak ada dia mau menerima, ya kan, saya nggak bisa, nggak dapat kebajikan, nggak ada guna, ya. Itu. Nah, pada saat memberikan dana, mengucapkan terima kasih sudah menerima dana, ya, kepada Bante, ya, kepada suhu, ya, kepada lama, kepada siapa aja, ya, ataupun kepada seorang pengemis, ya, ataupun kepada siapapun, ya, ucapkan terima kasih. Karena apa? Kebajikan kita dari mereka, ya. Dengan begitu, apakah bisa muncul kesombongan? Karena kita sudah tahu bahwa nggak bisa, nggak mungkin. Dengan begitu, ya kan, kilesa dan duka yang berhubungan dengan kesombongan bisa tumbuh nggak? Bisa muncul nggak? Dengan otomatis tidak bisa tumbuh, karena tidak ada wadah, dan tidak perlu dipotong karena dia tidak bisa muncul, ya, dia tidak bisa muncul, itu jelas, ya, tidak bisa muncul sama sekali, ya. Karena apa? Setiap kali dia mau muncul, ya kan, setiap kali mau sombong, ya kan, mau sombong apa? Kalau dia nggak mau terima juga nggak bisa. Contoh, ya, ada orang yang mau menjadi donatur untuk Setia Panyasika, ya. Dan kemudian, ya, staf-staf Setia Panyasika, oh nggak bisa, udah tutup, ya. Mungkin nggak udah tutup begitu, mungkin nggak dia jadi donatur lagi? Sudah tutup kan? Nggak mungkin. Kondisinya apa? Setia Panyasika harus membuka, ya, supaya orang tersebut bisa menjadi donatur. Berarti, ya, orang tersebut, ya, ini ya, depend, ya, bergantung kepada Setia Panyasika, ya kan, untuk, ya, mendapatkan nama donatur dan untuk mendapatkan kebajikan itu, ya. Makanya pada saat berdana, ya, jika kalian ini praktek latihan berdana, praktek latihan dana yang sempurna, pada saat kalian memberikan persembahan kepada seorang anggota sangka, ya, kalian sudah pada saat memberi, ya kan, terus kemudian ucapkan terima kasih, ya, kepada siapapun, ya, tapi lebih-lebih kepada anggota sangka, ucapkan terima kasih Bante sudah menerima. Ya, dengan begitu kesombongan itu tidak akan muncul.
Apa yang mau disombongkan? Tidak ada wadah untuk kesombongan itu muncul. Nah, ketiga, ya, ini sedang pada saat berdana, ya. Kemudian ketiga, ya, setelah berdana, ya, setelah berdana, ya, kita harus melihat, ya. Tadi gelas yang tadi, ya, ini gelas, ya, gelas ini saya berikan kepada orang lain. Dengan pada saat saya memberi kepada orang lain, kepemilikan itu berganti nggak? Ya, adik-adik di sini kepemilikan berganti nggak? Ya, apakah ini ya? Contoh ya, gelas ini saya berikan kepada kalian, ya. Terus kemudian ya, pada saat saya berikan kepada kalian, otomatis sudah menjadi barang kalian kan? Bukan barang saya lagi. Ya, baik dari hukum pun itu tidak bisa dikatakan sebagai barang saya lagi. Tidak bisa dikatakan sebagai milik saya lagi. Ya. Itu kalau sumpahnya di pengadilan pun itu juga tetap akan kalah karena bukan punya saya lagi. Nah, inilah dia disabdakan oleh Sang Buddha, ya, bahwa sesuatu yang sudah kita berikan kepada yang lain, ya, itu sudah bukan milik saya lagi. Apapun yang dilakukan terhadap barang tersebut, ya, saya tidak mempunyai hak untuk mengatur. Ya, tidak ada punya hak untuk mengatur. Selama kalau tidak ditanya tentang barang tersebut, saya tidak akan bertanya. Oh, barang tersebut kemarin sudah dipakai belum? Atau mungkin pada saat memberikan dana makan gitu, Bante ya kan, kenapa makanan saya itu yang saya masak dari pagi jam 5 saya bangun gitu sampai jam 12 sampai jam 11 siang itu kok nggak dimakan? Padahal sudah diberikan. Bukan punya kamu lagi. Kalau punya kamu, ya kan, berarti kamu belum berikan. Selama kamu masih nanya, berarti belum diberikan. Dengan begitu dana itu tidak mungkin sempurna. Ya, tidak mungkin sempurna. Selama dana tidak sempurna, kilesa duka pasti muncul, jaminan. Ya, pasti muncul. Nah, dengan dana yang sempurna, dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang sudah kita berikan kepada makhluk lain sudah bukan punya kita, sudah kita sudah tidak memiliki hak untuk barang tersebut, ya, baik dalam pikiran, ya, maupun dari perkataan, ya, maupun dari aktivitas. Sudah tidak ada. Ya. Dengan perenungan sebelum, sedang, dan setelah berdana, ya, sesuai dengan praktek latihan dana paramita ini, ya, kesombongan tidak akan bisa muncul. Kekecewaan bisa muncul nggak? Nggak bisa. Bagaimana kita kecewa? Barang tersebut yang sudah diberikan maupun dibuang pun kita tidak akan merasa kecewa. Kenapa? Itu bukan punya saya kok. Ya, kebencian bisa muncul. Apa yang mau dibenci? Ya, karena dia buang barang dia. Ya, coba kalau kita jelaskan. Orang membuang barangnya, saya benci pada dia. Lucu kan? Impossible, nggak mungkin. Ya, jadi itu jadi lucu sekali. Ya. Nah, kemudian ya, apalagi ya makanan ya, dana makanan diberikan kepada Bante. Ya. Ya, Bante makanan Bante ya kan, Bante nggak makan ya kan, saya kesel. Nah, makanan Bante punya Bante, bukan punya kamu. Kamu kesel buat apa? Kamu sudah berikan kok. Ya, itu. Ya, jadi di situ ya, benar-benar ya. Terus kemudian keterikatan juga nggak mungkin muncul. Bagaimana dia bisa muncul? Ya, saya mau terikat pada apa? Itu bukan barang saya lagi. Bagaimana saya bisa terikat? Ya kan, sebenarnya ada lagi, oh saya jadi donatur. Apa yang donatur? Karena dia mau menerima kok. Dia nggak mau menerima, kamu mau donatur apa? Dapat nama dari mana? Dapat kebajikan dari mana? Nggak ada. Ya, keterikatan itu nggak bisa muncul. Ya, kemudian kebencian nggak bisa. Ya, amarah nggak mungkin. Mau marah apa? Marah kepada siapa? Caranya bagaimana? Nggak ada. Nah, disinilah wadah untuk duka, wadah untuk kilesa dan duka itu tidak diberikan, tidak ada. Nah, di sini dikatakan seperti yang tadi saya analoginya adalah apa? Ya, bukan rumput tumbuh kita potong, bukan. Kita buat sampai kemudian tanah itu sudah tidak bisa tumbuh rumput liar. Dengan begini, apakah kamu masih ada keraguan bahwa kamu tidak bisa mencapai pencerahan? Ya, itu pertanyaan saya kepada kamu. Ya, jika kamu
melihat bahwa ini mungkin dipraktekkan, apakah kamu masih ada keraguan akan sabda Sang Buddha bahwa pembebasan ya mau melalui jalan arahat ya mau melalui pencapaian sama Sang Buddha ya masih ada keraguan untuk itu ya, ngerti ya? Ini baru satu contoh loh, ini baru satu contoh, masih banyak lagi contoh yang lain ya. Dipraktekkan ini saya jamin akan ada perubahan ya, dan kamu akan melihat yang dinamakan dengan jalan itu ya, marga atau maga itu. Kemudian pertanyaan lagi? Baiklah Lama, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir untuk malam hari ini. Bande, bagaimana cara para dewa berbuat baik sedangkan kehidupan di alam dewa sudah serba ada? Mohon penjelasannya. Terima kasih Lama. Nah, tadi ya masih ingat kan bahwa Sang Buddha itu membeberkan Arya Janaka Sutra Buddha Wadana ya. Di sana ya, Buddha sudah menjelaskan ya bahwa kondisinya seperti begini ya kan kepada para dewata ya. Nah, kemudian ya, dan kita sering ya melihat ya bahwa dari sabda-sabda Sang Buddha ya ada dewa yang kemudian datang ya mengunjungi Sang Buddha, kemudian bertanya dan kemudian supaya mereka bisa praktek latihan. Itu. Nah, kemudian karena kita tahu ya para alam dewa itu berbeda dengan alam manusia. Jadi alam dewa itu yang sekarang dewa-dewa yang ada ya kan, itu mungkin mereka itu sudah nggak tahu umurnya sudah berapa. Ya, mungkin pada saat zaman Sang Buddha itu mereka sudah ada dan mereka sudah pernah bertemu dengan Sang Buddha sendiri. Ya, kemudian mereka masih melakukan praktik latihan, ya, dan kemudian ini masih dilakukan sampai sekarang. Jadi kita nggak tahu, ya. Itu. Dan kemudian ya kan para dewata tersebut ya kan saya sudah menjelaskan seperti ini ya dewata yang di Catur Maharaja Kaika ini ya itu Catur Maharaja ya, itu mereka membantu ya semua vihara ya, vihara cetia terus kemudian orang-orang praktik latihan ya kan, supaya dalam melakukan praktik latihan itu mereka tidak terganggu ya, itu juga satu kebajikan ya. Kemudian ya para dewata Brahma ya kan, Indra dan lain-lainnya ya, Raja Sakra sendiri kan itu kan umurnya panjang sekali ya. Nah, kemudian kemungkinan besar ya sampai sekarang ya, Raja Sakra itu masih sedang praktek latihan yang sesuai dengan yang disabdakan oleh Sang Buddha ya. Nah, kemudian ya ada beberapa kondisi di mana untuk seorang yang bukan sotapana ya, tapi praktek latihan ini bodhisatwa ini saya menjelaskan yang bodhisatwa aja ya. Yang praktek latihan bodhisatwa ya, mereka itu ada beberapa yang bisa terlahir di alam seperti tusita ya, ada. Jadi kemungkinan itu ya untuk itu banyak ya kan, dan dewata-dewata tersebut ya kan itu juga bisa membantu kita yang sedang praktek latihan ya. Dewata tersebut yang membantu kita dalam praktek latihan sehingga kebajikan tersebut itu mereka mendapatkannya ya. Jadi banyak cara mereka ya itu, dan kemudian umur mereka panjang dan kemungkinan besar juga mereka waktu 2600 tahun yang lalu ya, pada saat Buddha membabarkan Dharma mereka sudah mendengarkannya dan sekarang mereka masih hidup ya, masih hidup dan mereka masih menjalankan praktek latihan itu ya. Jadi mesti dilihat ya bahwa ada perbedaan umur ya antara alam dewata dengan alam manusia ya. Ini penjelasan saya ya. Terima kasih untuk kesempatan malam ini ya. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bante Dhamma-Udo yang telah memberikan kesempatan, dan kepada Cetia Panyasika yang telah memberikan kesempatan hari ini ya, supaya saya bisa menjelaskan apa yang dinamakan dengan Labab Duchen, yaitu peringatan Buddha turun dari alam dewata 33 ya. Jangju Senju Rinpoche Maje Panam Jejurji Jeba Nyamba Mebayang Gune Gungdu Pilwarsho. Bodhicitta itu begitu berharga. Bagi yang belum mendapatkannya, semoga mendapatkannya. Bagi yang telah mendapatkannya, semoga bertumbuh sampai tercapainya pencerahan agung.